Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Prematur. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini berlatar belakang tahun 2000. Pada adegan pertama, kita diperkenalkan dengan seorang remaja pemalu dan lugu yang belajar di sekolah menengah Katolik yang ketat. Tempat ini sangat ketat sehingga banyak siswa yang berhenti datang setelah beberapa hari pertama. Guru disiplin memastikan untuk memeriksa semua siswi dengan teliti dalam hal penampilan. Dia bahkan mengukur rok mereka untuk memastikan apakah panjangnya sesuai. Sekolah ini juga terkenal dengan kepercayaan yang sangat religius. Berbohong dianggap sebagai dosa, dan menonton film romantis dianggap sebagai hukuman. Sementara sebagian besar siswa setuju dengan hal itu, Alice, yang sedang mengalami fase remaja yang intens, merasa bingung. Dia sangat penasaran dengan hal-hal yang berbau erotis. Kepala sekolah, Pastor Murphy, biasanya mengambil kelas pendidikan seks, di mana dia menjelaskan bahwa senggama tanpa tujuan reproduksi adalah dosa. Suatu hari, seorang siswa yang penasaran bertanya apakah senggama sendiri, yaitu masturbasi itu legal. Pastor Murphy dengan mudah menjawab pertanyaan itu, apakah itu menghasilkan bayi? Dia juga menjelaskan bahwa segala bentuk hubungan seksual sebelum menikah akan mengakibatkan kesengsaraan abadi. Alice mengalami kesulitan untuk memahami semua ini karena hasrat seksualnya terus tumbuh di setiap kelas. Di satu sisi, gurunya dengan tegas menasihatinya untuk tidak melakukan fantasi tersebut, namun di sisi lain, tubuhnya membutuhkannya. Dia menjadi semakin bingung ketika sahabatnya, Laura, tidak mendukung perasaannya. Laura percaya bahwa siswa seusianya harus fokus pada pelajaran mereka. Kemudian, ketika Alice sampai di rumah, dia langsung duduk di samping komputernya dan membuka ruang obrolan online yang populer, AOL. Saat dia menelusuri berbagai ruangan, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari seorang pria tak dikenal dengan nama pengguna, Heinrichs 1956. Dia telah mengirimkan beberapa gambar yang tidak diminta dan eksplisit tentang dirinya yang sedang melakukan hubungan intim dengan istrinya. Alice, yang belum pernah melihat gambar-gambar seperti itu sebelumnya, segera mematikan monitor dengan jijik. Namun tak lama kemudian, rasa ingin tahu menguasai dirinya, jadi dia menyalakan monitor dan mulai menggulir gambar-gambar tersebut. Beberapa menit kemudian, Heinrichs 1956 kembali mengiriminya pesan. Dia ingin mengetahui asnya. Alice tidak tahu apa artinya itu, jadi dia menjelaskan kepadanya secara rinci. Setelah Alice berbohong bahwa dia adalah seorang gadis berusia 22 tahun dari Iowa, pria itu meminta fotonya. Karena sedikit takut, dia mengirimkan foto temannya sebagai gantinya. Hal ini membuat pria itu semakin bergairah, jadi dia mulai mengiriminya pesan-pesan erotis. Alice hanya membaca dengan bingung karena dia tidak mengerti sebagian besar kata-katanya. Saat obrolan berlanjut, pria itu bertanya apakah dia sedang menikmati dirinya sendiri. Alice belum pernah melakukannya sebelumnya, tetapi ketika pria itu meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, dia memasukkan tangannya ke dalam. Tiba-tiba, Alice mulai merasa luar biasa, tapi sebelum dia bisa meledak, ibunya tiba di rumah. Dia buru-buru mematikan monitor dan bergegas menuju dapur. Keesokan harinya di sekolah, saat Alice dan Laura sedang makan siang di kantin, seorang gadis populer mendekati mereka dan berkata, "Saya tidak percaya." Alice melemparkan salad wade. Dia juga menyebutkan bahwa seluruh sekolah ramai membicarakan rumor ini. Namun, Alice menyangkal telah melakukan hal tersebut, dan mengatakan bahwa ia bahkan tidak tahu apa arti kalimat tersebut. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Wade, teman sekelasnya yang kutu buku yang selalu terlihat tinggi. Setelah gadis populer itu pergi, Alice mengeluarkan penutup coklat dan mulai menjilati coklat tersebut. Tidak mengherankan, hal ini membuat orang-orang di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Wade dan pacarnya juga tiba di sana dan menyebut Alice menjijikan. Kemudian, guru disiplin mendengar tentang desas-desus tersebut dan melarang Alice untuk melayani selama misa. Dia juga memperingatkan remaja itu untuk berhati-hati, karena Tuhan mengawasinya. Pada malam harinya, Alice, yang merasa bersalah atas insiden chatting di AOL, mengakui kejahatannya kepada Pastor Murphy. Pastor Murphy tidak memarahinya, tetapi dengan sopan memintanya untuk menahan diri dari hal-hal seperti itu. Sebagai bentuk hukuman, dia menyuruhnya untuk membaca doa 20 kali, yang langsung dilakukannya. Dalam adegan berikutnya, Alice dan Laura memutuskan untuk menghadiri retret sekolah yang akan datang, di mana para siswa akan diajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Alice melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk kembali ke jalan yang benar, sementara Laura ingin diperhatikan oleh seorang senior yang populer bernama Nina. Ketika mereka tiba di perkemahan, Alice tidak dapat mengalihkan pandangannya dari seorang pemimpin retret, Chris, yang juga merupakan kapten tim sepak bola sekolah. Di sisi lain, Laura sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Nina, yang merupakan pemimpin retret lainnya. Namun keduanya terpilih dalam kelompok yang berlawanan, membuat mereka kesal. Kemudian, Nina membawa Alice ke kamarnya dan memintanya untuk menyerahkan semua gadget dan perangkatnya. Alice menyerahkan jam tangannya, tapi dia tetap membawa ponselnya. Keesokan paginya, semua siswa berkumpul di aula utama, di mana Pastor Murphy memulai salah satu ceramahnya yang membosankan. Dia mengatakan bahwa mereka telah dipanggil untuk melakukan perjalanan ini tidak lain adalah karena Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah para siswa bertahan dari ceramahnya, mereka diminta untuk mengambil bagian dalam sebuah survei. Dalam sebuah formulir, berbagai perasaan disebutkan, dan para siswa harus melingkari perasaan yang mereka rasakan sepanjang tahun. Alice melingkari beberapa di antaranya, bersama dengan kata bergairah. Setelah waktu habis, dia berubah pikiran.
Dia mencoba untuk menghapus lingkaran di atas kata bergairah, tapi tidak bisa. Jadi, dia mencoret kata tersebut sebelum mengirimkan formulir. Untuk latihan berikutnya, para siswa diminta untuk naik ke atas panggung dan mengekspresikan apapun yang ingin mereka katakan. Nina mengambil kesempatan ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk menjadi pusat perhatian. Dia melanjutkan tentang bagaimana keluarganya mengabaikannya ketika dia masih kecil. Rencananya berhasil dan semua siswa mengelilinginya dan memberinya pelukan hangat. Malam itu, saat Alice diam-diam menggunakan ponselnya, dia tiba-tiba mendapat ide. Dia mengatur ponselnya ke mode getar dan kemudian menyelipkannya di antara kedua kakinya. Alice tiba-tiba mulai merasakan kupu-kupu di dalam perutnya, dan sensasi aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, ketika dia melihat salib yang tergantung di kamarnya, dia berhenti. Pada hari kedua retret, semua siswa diajak mendaki melalui hutan. Seorang gadis tidak sengaja tersandung sehingga Chris membantunya berdiri dengan elegan. Hal ini memberikan ide kepada Alice sehingga dia berpura-pura terluka dan memanggilnya untuk meminta bantuan. Dia segera menghampirinya, menggendongnya, dan membawanya ke perawat. Alice sangat senang. Dalam pikirannya, dia mengalami beberapa ledakan hormon. Sejauh ini, retret ini berjalan dengan baik baginya. Namun sayangnya, di malam hari, Nina mengetahui tentang ponselnya ketika tiba-tiba mulai bergetar. Ponsel itu segera disita, dan Alice dikirim ke Pastor Murphy. Sebagai hukuman, dia menugaskannya untuk membersihkan rumah retret. Alice menurutinya dan segera mulai membersihkannya. Beberapa jam kemudian, ketika dia masih bekerja, dia melihat sebuah komputer di dalam kamar Pastor Murphy. Karena tidak ada siapa-siapa, Alice diam-diam membuka komputernya dan masuk ke AOL secara anonim. Kemudian, dia bertanya apa arti sebenarnya dari melempar salad. Sayangnya, orang-orang di chatroom memberinya jawaban yang berbeda dan tidak ada yang meyakinkan. Di saat yang sama, Alice mendengar suara langkah kaki mendekat, jadi dia buru-buru mematikan monitor, tanpa menyadari bahwa komputernya masih terbuka. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan Nina, yang dengan enteng menuduh Alice tentang pertemuannya dengan Wade. Nina kemudian menambahkan bahwa dia tidak marah padanya karena telah menyelinap masuk ke dalam ponselnya secara ilegal. Sebaliknya, ia berharap Alice berada di jalan yang benar menuju kebenaran. Pada hari ketiga, Chris mengumpulkan sekelompok siswa dan meminta mereka untuk mengakui penyesalan mereka jika ada. Dia mengatakan bahwa pengakuan dosa dapat membantu orang menghilangkan stres dan tetap fokus. Satu persatu, semua siswa menjelaskan kisah-kisah sedih mereka. Salah satu siswa bercerita tentang perpisahannya dengan pacarnya, sementara yang lain menyebutkan bagaimana dia tidak bisa menghadiri pemakaman neneknya. Ketika tiba giliran Alice, ia tidak bisa berkata apa-apa, jadi ia hanya berbohong bahwa anjingnya mati diracun dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Cerita ini menyentuh salah satu siswa dengan sangat dalam sehingga dia mulai menangis. Kemudian, ketika semua siswa berada di kantin, Pastor Murphy muncul dengan ekspresi cemas dan mengungkapkan bahwa seseorang mengakses konten eksplisit di komputernya. Dia kemudian menyuruh pelakunya untuk bertanggung jawab sesegera mungkin. Ketika tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi sambil mengucapkan slogan favoritnya, Tuhan mengawasi. Kejadian tersebut membuat Alice takut, namun dia memutuskan untuk tetap merahasiakan rahasianya. Pada adegan berikutnya, semua siswa dipanggil ke kantor Pastor Murphy satu persatu. Dia ingin memeriksa apakah mereka membuat kemajuan. Tak lama kemudian, giliran Alice dan hal pertama yang ditanyakan kepadanya adalah tentang hubungannya dengan Tuhan. Dia hanya menjawab, baik. Setelah itu, Murphy bertanya kepadanya mengapa dia melingkari kata dihidupkan. Alice menjelaskan bahwa dia merasakannya sebelum datang ke retret ini, tetapi sekarang, dia tidak merasakan apa-apa. Sebelum pergi, Pastor Murphy membicarakan rumornya dengan Wade, dan bahkan mendesaknya untuk mengakuinya. Namun Alice, yang masih belum mengetahui apa rumor yang sebenarnya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bersalah. Di hari yang sama, saat Alice membersihkan kantin, Wade memutuskan untuk mengacaukannya dengan membuang sampah sembarangan. Dengan marah, Alice bertanya apa masalahnya, namun sebelum dia bisa menjawab, Pastor Murphy tiba di sana dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, saat Alice melanjutkan kegiatan bersih-bersihnya, dia menemukan gelang Wade yang dijatuhkannya. Dia menyimpannya di dalam saku dan pergi ke dapur, di mana dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Nina sedang berciuman, dan kemudian jatuh cinta pada seorang pria di hutan. Alice sangat tidak percaya, tapi dia juga terangsang. Oleh karena itu, dia meletakkan gagang pel di antara kedua pahanya dan menenangkan hormonnya. Setelah selesai, dia bergegas ke sahabatnya, Laura, dan menceritakan apa yang dilihatnya. Namun, yang terakhir menolak untuk mempercayainya. Sebaliknya, dia menghukum Alice karena mengatakan hal-hal jahat seperti itu tentang idolanya, Nina. Dia bahkan menuduhnya menggunakan AOL di komputer sang ayah, dan menyebutnya psikopat cabul. Muak dengan semua orang yang mencoba menghakiminya, Alice langsung masuk ke kantor Pastor Murphy dan menaruh gelang Wade di bawah keyboard. Namun sebelum dia bisa pergi, Murphy kembali, memaksanya bersembunyi di dalam lemari. Yang mengejutkan, sang ayah yang suci mulai membuka beberapa konten dewasa yang dia simpan di komputer sucinya. Alice, yang menyaksikan semuanya, merasa sangat jijik sehingga dia menutup matanya dan menoleh ke belakang. Di luar, dia bertemu dengan Chris yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia juga bersikeras untuk berbicara dengannya, untuk membuatnya merasa nyaman. Alice mengira Chris menyukainya, jadi dia menciumnya dengan penuh gairah. Sayangnya, Chris merasa itu sangat aneh dan melarikan diri sambil menangis. Pada malam hari, saat semua orang sibuk dengan doa mereka, Alice menyelinap keluar dari perkemahan untuk menghirup udara segar.
Dia menemukan sebuah bar lesbian, di mana dia dan pemiliknya, Gina, berbincang-bincang tentang bagaimana rasa takut akan kutukan dapat membengkokkan perkembangan remaja. Remaja tersebut bertanya kepada Gina tentang mengapa semua orang membungkus diri mereka dengan citra palsu untuk membuat orang lain terkesan dan menyembunyikan siapa diri mereka yang sebenarnya. Dia kemudian menambahkan bahwa dia takut untuk bereksplorasi dan melakukan kesalahan kecil, takut akan fakta bahwa dia akan masuk neraka. Melihatnya tertekan, Gina mengungkapkan kisahnya sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia juga dibesarkan di sekolah Katolik, di mana peraturannya sangat ketat. Namun, dia tidak membiarkan mereka mengubah dirinya, dan sekarang, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari apa yang diharapkan darinya. Mendengar hal ini, Alice menjadi sedikit bahagia. Setelah percakapan mereka berakhir, Gina memberinya tumpangan untuk kembali ke retret. Dia juga mendorongnya untuk mencari perguruan tinggi yang jauh lebih terbuka. Sebelum dia kembali, Alice memiliki satu pertanyaan terakhir. Dia ingin tahu arti dari melempar salad seseorang. Gina tertawa sejenak dan akhirnya mengungkapkan bahwa itu berarti menjilati dubur seseorang. Alice juga berpura-pura tertawa, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa ngeri. Pada hari terakhir retret, saat semua siswa sedang sarapan, Pastor Murphy tiba-tiba menarik Wade pergi. Ternyata gelangnya telah ditemukan, membuatnya menjadi pelaku di mata sang bapak. Dengan ini, Laura pun berdamai dengan Alice, dan berjanji tidak akan menghakiminya lagi. Yang mengejutkan, dia juga mengungkapkan bahwa Wade adalah seorang gay. Dia hanya menyebarkan rumor bahwa Alice melemparkan saladnya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kemudian, dalam sesi berbagi, Wade dipaksa untuk meminta maaf atas semua kekejaman yang telah dilakukannya. Setelah selesai, Pastor Murphy bertanya apakah ada yang ingin melanjutkan. Alice segera mengajukan diri dan memulai pidatonya. Dia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang disembunyikan, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi orang jahat. Beberapa hal lebih baik tidak dikatakan. Dia juga mendorong semua orang untuk tidak mengikuti rumor dan menghargai semua orang secara setara, seperti yang dilakukan Yesus. Setelah itu, adegan berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sekolah, Alice bertemu dengan Chris, tetapi dia masih merasa tidak nyaman dengan kejadian sebelumnya. Dia berpikir bahwa Alice akan menciumnya lagi, tetapi ketika Alice berjanji bahwa dia hanya ingin berteman, dia menjadi tenang. Malam itu, Alice pergi ke ruang rekonsiliasi dengan Pastor Murphy, di mana dia dengan santai mengungkapkan bahwa dia menonton video dewasa selama retret. Ketika dia mulai menjelaskan secara spesifik tentang video tersebut, Pastor Murphy menyadari bahwa video itu adalah video favoritnya. Keduanya tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tidak membicarakannya. Sebelum pergi, Alice bertanya apakah dia akan dihukum karena menonton konten eksplisit dan Murphy, dengan rasa malu di matanya mengatakan, "Saya tidak tahu." Pada adegan terakhir, Alice sampai di rumah dan memutar kaset video film favoritnya, Titanic. Dia meneruskan ke adegan intim dan bersiap untuk memicu hormonnya. Film berakhir saat dia melihat sebuah vibrator di dekatnya, mungkin milik ibunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.